Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Fahmi, Prodi Sejarah Peradaban Islam, NIM 21410404009. Ya, di sini kami akan sedikit menerangkan tentang yang sudah kami pelajari tentang ilmu arkeologi. Arkeologi sendiri adalah ilmu yang mempelajari perihal kuno atau ilmu kepurbakalaan di setiap sesuatu yang mempelajari ilmu kuno itu disebut ilmu arkeologi. Arkeologi sendiri menggunakan peninggalan material atau yang berupa benda sebagai acuan dalam penelitian. Arkeologi juga disebut ilmu sejarah kebudayaan material karena bahan utama penelitian arkeologi adalah setiap sesuatu yang berbentuk material atau benda. Selanjutnya, arkeologi adalah ilmu yang mempelajari kebudayaan manusia masa lalu melalui kajian sistematik atas data bendawi yang ditinggalkan oleh orang-orang dahulu. Jadi kita dapat mengetahui kebudayaan orang-orang dulu melalui peninggalan benda yang mereka tinggalkan yang masih tersisa sekarang. Dengan pengertian ini, maka objek penelitian arkeologi ialah segala sesuatu yang dibuat atau digunakan dan ditinggalkan oleh manusia dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya. Dalam orang-orang dulu memenuhi kebutuhan hidupnya, maka mereka akan membuat sesuatu yang sampai sekarang masih tersisa peninggalannya. Dalam arkeologi dikenal dengan artefak. Artefak sendirilah benda buatan manusia yang bisa dipindahkan. Benda peninggalan buatan manusia yang bisa dipindahkan. Secara sederhana, pelaksanaan penelitian arkeologi dimulai dengan mengumpulkan data, lalu pengelolaan data, dan kemudian memberi interpretasi atau melakukan ekskavasi. Jadi data terlebih dahulu dikumpulkan, kemudian melakukan interpretasi atas benda yang telah ditemukan tersebut. Tujuan akhir dari penelitian arkeologi seperti yang dikemukakan oleh Binford tahun 1972, yakni 1. Merekonstruksi sejarah kebudayaan, 2. merekonstruksi tingkah laku, 3. menggambarkan proses perubahan budaya. Di sini arkeologi menurut Binford itu mempunyai tujuan akhir, yakni untuk mereka ulang atau menggambarkan ulang sejarah kebudayaan, terus merekonstruksi tingkah laku dan menggambarkan proses perubahan budaya. Selanjutnya, perihal konsep, teori, dan hakikat kerja arkeologi. Arkeologi bertujuan untuk memahami budaya manusia, maka ilmu itu merujuk dalam kelompok ilmu humaniora. Arkeologi masuk terhadap ilmu humaniora. Ada berbagai ilmu bantu yang digunakan seperti sejarah, antropologi, geologi, geografi, arsitektur, paleografi, antropologi, bioantropologi, fisika, dan filologi. Ini semua ilmu bantu untuk mengetahui atau untuk mempelajari sejarah melalui arkeologi. Seperti itu. Yang ketiga, tentang metode penelitian arkeologi. Penelitian arkeologi yang lengkap dan umum biasanya diadakan melalui 3 tingkat. Yang pertama observasional, yang kedua deskriptif, yang ketiga eksplanatasi. Data arkeologi ialah informasi yang diperoleh peneliti dari hasil pengamatan dan analisisnya atas tinggalan arkeologi yang bersifat fisik melalui metode pengumpulan di tingkat observasional dan analisis deskriptif. Jadi data arkeologi sendiri itu adalah benda yang telah ditinggalkan di masa lampau. Melalui itu kemudian dianalisis dan diamati, baik itu berupa pengamatan lapangan atau pengamatan yang bersifat observasional dan analisis. Selanjutnya,
Tinggalan arkeologi ada yang berwujud satu, artefak. Artefak sendiri adalah benda alam yang diubah oleh tangan manusia, bisa sebagian atau seluruhnya, seperti ya kalau sekarang di Indonesia ya candi itu. Terus yang kedua, fitur. Fitur sendiri adalah artefak yang tidak dapat diangkat dari tempat kedudukannya tanpa merusak sekitar. Jadi benda tersebut tidak bisa diangkat, tidak bisa dipindahkan kecuali merusak terhadap yang lainnya. Yang ketiga, ekofak. Ekofak sendiri adalah benda alam yang diduga telah dimanfaatkan oleh manusia. Itu adalah beberapa tinggalan arkeolog. Selanjutnya, tahap pengumpulan data sendiri itu adalah ada yang berupa satu. Pertama adalah proses penjajakan, yang kedua survei, yang ketiga ekskavasi. Nah, itu adalah 3 proses pengumpulan data. Hasil pengumpulan data itu bisa berupa artefak, bisa berupa ekofak, dan fitur yang telah kami jelaskan barusan. Pengelolaan di lapangan berupa klasifikasi awal dengan membersihkan konservasi atau dengan dicatat, diproses penemuan, difoto, dan berbagai difoto atau didokumentasikan. Pos tahap analisis dan rekonstruksi kebudayaan. Analisis ini dilakukan pada data yang telah siap, telah dipublikasikan. Rekonstruksi dilakukan sesuai dengan arahnya, yang berupa teknologi, yang berupa dapat ilmu bantu, yang berupa teknologi, sosial, ideologi, atau ketiganya. Selain itu, interpretasi, pengambilan kesimpulan yang dilakukan berdasarkan hasil analisis dan sinteta, yakni dengan menarik relasi antara informasi dari tiap-tiap hasil analisis. Dari hasil pengumpulan data arkeologi diinterpretasi menjadi sebuah kesimpulan sejarah. Tahap pelaporan atau publikasi ini bisa berupa publikasi dalam bentuk buku sesuai dengan konsumen. Yang kedua, pameran atau untuk memasarkan arkeologi. Yang ketiga, visual, usaha memasyarakatkan arkeologi dalam bentuk media, dalam bentuk visual. Yang ketiga, cyber media, jenis divisualkan bentuk homepage. Ini adalah ilmu arkeologi dari awal mula arkeologi hingga masa pencarian data dan ekskavasi. Sekian, terima kasih.